Sekarang yang berdoa Pak Romi Sinulinga. Pak, Berdoa. mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam yang baik ini, untuk malam yang indah ini. Kami percaya Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kami untuk membimbing kami, mengajari kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan Bapa, agar apapun yang kami pelajari malam ini, apapun yang kami dapatkan dari dosen kami Pak Bambang, semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus tetap ajari kami, berikan kami kesabaran, agar apapun yang kami pelajari semuanya untuk demi kemuliaan namamu di dunia ini. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk memulai pelajaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Nah, saya ulang lagi bintang Daud. Benderanya Israel kan. Sudah kelihatan ininya? Sudah, Merah Pak. jelas, Pak. Ya, ya. Bintang kedua. Sudah. Kita semua ini ya. Kita memimpin, kita mengelola, mengusahakan, mengkoordinir manajemen hidup kita, gereja kita, keluarga kita, dan kita bekerja. Kalau orang bekerja itu penilaiannya disebut dengan kinerja. Penilaian orang bekerja, kinerja itu adalah kepuasan. Makanya kita zaman sekarang, zaman mau pemilu kan, orang puas pasti dia terpilih kembali misalnya. Ketika kita hidup di dalam seperti Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, mereka gambar dan rupa Tuhan. Ya, roh, jiwa, tubuh mereka itu gambar dan rupa Tuhan. Tapi semuanya ini ketika dosa jatuh, manusia jatuh dalam dosa, semuanya rusak. Bentuknya itu tidak berbentuk lagi. Semua seperti apa ya, Kejadian 1 ayat 2 itu, bumi kosong, tidak berbentuk, gelap gulita, kemudian roh Tuhan melayang-layang, artinya tidak ada tempatnya. Nah, makanya Tuhan kata harus itu sesuatu yang di luar kasih karunia. Tuhan hadir di dalam pribadinya Tuhan Yesus ya. Maka semuanya ini dipulihkan, hidup kita dipulihkan. Mengalami pemulihan. Kepemimpinan kita pemimpin, kita melayani. Ya, Yesus bilang kepada orang tuanya Yohanes Yakobus ketika orang tuanya minta, aku duduklah, bukan dia, anakku duduklah di sampingnya Yesus, maksudnya kiri kanannya Yesus. Yesus berkata, barang siapa ingin jadi besar, dia adalah hamba, dia menjadi pelayan. Ya. Nah, kemudian semuanya ada ilmunya, ilmu pengetahuannya ini, kepemimpinan, manajemen, orang bekerja ya. Semua ini orang pemimpin, orang manajemen, orang bekerja, semua ada memakaikan ilmu pengetahuan. Jangan semuanya tapi ya. Coba ibu bapak yang mute dulu supaya nggak kedengaran ya.
Ya, itu sengaja saya ulang-ulang supaya kita paham. Nah, sekarang kita belajar manajemen gereja. Ini dia manajemen gereja. Manajemen gereja. Orang pasti bekerja, tidak apa istilahnya, tidak terlepas dari ini semua, ya. Misalnya Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, di dunia ini kita berada di dalam apa istilahnya? Kita berada di dalam kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu adalah sistem. Kerajaan surga juga adalah sistem. Nah, kalau kita belajar, saya sudah katakan Tuhan itu, salah satu pengertian Tuhan adalah the great system. Dia sistemnya besar. Makanya ketika kita lahir baru, kita bertobat, Yesus berkata, kerajaan itu ada di genggaman. Di genggaman itu maksudnya kita mengusahakan dan memelihara dengan kita melakukannya, dengan kita bekerja. Ya. Nah, kita sudah belajar tentang pengertian manajemen. Nah, malam hari ini kita belajar tentang lanjutannya. Pengertian gereja sebagai organisasi secara sosiologis dan teologis. Ya. Nah, gereja dalam arti institusi tidak lepas dari sebuah organisasi. Nah, tadi kita sudah berapa pertemuan kita kenalan, kita melayani di mana? Ya, di gereja, GPDI, GBI, GKB, ya, semua apa seperti itu. Itu adalah organisasi. Kenapa kita berada di dalam suatu organisasi? Karena kita punya kewargaan negara di dunia ini, sistem dunia ini yang perlu organisasi. Ya, kalau kita tidak dalam organisasi, maka kita menjadi yang melanggar hukum, ya, aturan, ya. Nah, itu kenapa gereja yang berorganisasi itu punya tatanan, punya pengaturan, punya penyusunan tentang pengelolaannya. Ya, ada yang makanya di gereja masing-masing itu ada sistem kepemerintahannya bagaimana, ada yang kongregasional, ada yang macam-macam pemerintahan itu, ya. Itu adalah organisasi sebenarnya. Organisasi yang untuk mengatur tatanan, pengaturan, penyusunannya supaya itu dilakukan demi tercapainya tujuan dari organisasi itu, ya, sebagai wujud gereja sebagai mendetaris Allah di dunia ini. Ini kenapa penting dalam hidup kita itu, hidup bergereja, itulah sosialisnya, sosiologisnya, bukan sosialisnya, sosiologisnya, ya. Jadi perlu gereja berorganisasi. Makanya di dalam organisasi kita itu ada ketua, sama seperti yang diatur oleh negara, bahwa organisasi itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan kemudian apa yang lain lagi. Nah, itu bicara tentang organisasi, tatanan supaya itu diatur, disusun, ya, tentang itu dikelola, ya, untuk mencapai suatu tujuan, ya, dalam organisasi gereja itu. Nah, dalam organisasi gereja sebagai sebuah organisasi mempunyai dua pandangan. Ada dua pandangan. Ada orang gereja yang menolak sebagai organisasi.
Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu pandangan, karena sisi teologisnya yang orang pahami, pahami bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus misalnya, eklesia ya nanti kita. Tetapi juga ada yang sepakat bahwa gereja itu adalah sebagai organisasi. Karena apa? Karena gereja itu belum sempurna, sehingga diperlukan peraturan dan disusun dari ketertiban supaya disiplin ya hidup bermasyarakat. Nah, kalau kita bertanya kenapa perlu hukum atau larangan atau batasan dalam Alkitab dan Alkitab misalnya, itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain, sebenarnya untuk manusia itu sendiri. Ya, seperti 10 perintah itu diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa itu, yang Taurat itu misalnya. Disitulah mereka disebut sebagai suatu bangsa karena ada hukum, sudah ada hukumnya. Jadi kalau kita belajar tentang hukum, tentang negara, suatu negara itu berdiri karena ada hukumnya. Makanya orang belajar negara dengan trias politikanya itu mengatur bahwa ada hukum yang tertinggi. Ya, seperti bangsa kita Indonesia, hukum yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, kemudian bisa peraturan daerah. Peraturan daerah itu misalnya antara gubernur dengan DPRD provinsi, perda antara bupati wali kota dengan DPRD kabupaten kota. Nah, itu maksudnya adalah organisasi. Nah, sama dengan gereja kita menerima ada organisasi, kita berada dalam organisasi kita supaya tatanannya itu aturannya itu sesuatu yang membawa organisasi itu sampai kepada tujuannya. Ada aturan, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam organisasi, misalnya dalam sinode misalnya. Ada yang eksekutifnya, yaitu para pengurus sinode, dan ada misalnya penasehatnya. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan gereja yang ada organisasi. Nah, gampang orang bisa menjadi, orang berpikir gini, tidak perlu organisasi. Orang bisa memahami seperti itu. Sebenarnya organisasi perlu, organisasi penting. Karena itu adalah rumah tangga kita, rumah tangga kita berorganisasi di dalam gereja, ya, karena ada aturannya. Coba bayangkan kalau permainan sepak bola atau bulu tangkis tidak ada batasan atau tidak ada aturannya, itu akan tidak menarik, tidak ada pertandingan, tidak ada perlombaan di situ karena semaunya melanggar aturan, ya, tidak ada aturannya. Nah, itu yang pandangan-pandangan di dalam gereja, ada yang menolak, ada yang menerima sebagai sebuah organisasi, sebagai organisasi. Nah, kemudian kita semua paham kalau tinjauan teologisnya, ya, teologisnya itu adalah eklesia itu, ya. Kita para hamba Tuhan pasti mengerti ini.
kita menjadi orang yang dipanggil keluar, kemudian kita menjadi milik Tuhan. Pertemuan yang pertama saya sudah sampaikan, kalau kita belajar teologi narasi dalam Alkitab, kalau kita baca Alkitab, narasinya itu adalah ada 4 itu ya, ada 4 narasi dalam Alkitab, yaitu penciptaan, kejatuhan, kemudian penebusan, dan kemuliaan. Nah, ketika dipanggil eklesia, kaleo, itu berarti kita dipanggil keluar, artinya Tuhan menebus kita. Tuhan menebus kita keluar. Itu yang disebut dengan kaleo, yang berarti dipanggil. Kalau kita hubungkan dengan narasi dalam Alkitab, itu yang disebut dengan Tuhan menebus kita. Makanya Tuhan menebus dengan darahnya. Alkitab bilang, Paulus bilang bahwa dia beli kita dengan harga yang lunas dibayar, bukan dit gitu ya. Seperti saya kredit mobil, kita kredit mobil, kredit gitu. Tidak, Tuhan membayar kita itu dengan harga lunas dibayar. Kenapa dia harus tebus kita? Supaya kita bisa menyembah Tuhan. Dan tahukah seorang hamba tidak mungkin menyembah tuannya, ya? Dia tidak kenal tuannya, dia tidak apapun juga. Ya, itu kenapa bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir, adalah salah satu tujuan supaya kamu beribadah kepada Tuhan. Kaleo dipanggil keluar, ya. Sama seperti itu kita, kenapa kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya ajaib. Itu kenapa Yesus berkata, kamulah terang dunia ini, karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau dipanggil kaleo itu berarti ada orang yang memanggil, itulah Tuhan memanggil, dan kita harus merespon panggilan Tuhan itu. Nah, kalau orang yang tidak merespon panggilan Tuhan, maka dia tidak disebut dengan kaleo. Dia tidak merespon panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya, biasa-biasa aja. Ya, saya bilang saya Kristen, bukan Kristen lagi. Kalau orang kami bilang Kristin, kalau ada nama yang Kristin. Ya, jadi kaleo itu adalah respon orang yang mendengarkan Injil, mendengarkan panggilan Tuhan, dan dia merespon itu, dan itu disebut dengan kaleo, panggilan keluar. Saya beri contoh banyak di dalam Perjanjian Lama itu, misalnya Rahab dipanggil keluar dari tempat rumahnya, dari tempat dan semua orang tua saudara-saudaranya. Itulah disebut dengan kaleo, dipanggil dari tempat yang gelap atau dari dosa, dan dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kemudian apa? Di gereja disebut igreja, yang berarti menjadi milik Tuhan. Kita bukan milik kita lagi, ya. Kita bukan milik kita lagi, tapi kita menjadi miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Maksudnya gereja adalah persekutuan orang percaya yang telah menjadi milik Tuhan. Ya, itu disebut dengan teologisnya milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam milik Tuhan. Itulah gereja. Nah, itulah gereja sebagai tinjauan teologis arti daripada gereja. Ya. Nah, gereja itu pasti dibangun di atas dasar, yaitu Yesus Kristus. Ya, sebagai kepala gereja. Kalau kita lihat ini ya, kalau secara logika kita, coba lihat ya, dasar, kemudian kepala. Dasar adalah dan kepala gereja. Itu kenapa kita dasar sesuatu yang sebenarnya tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan.
tetapi ini menentukan dalam hidup kita. Itu kenapa Yesus berkata, kita perlu dilahirkan dari roh. Roh itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tapi kita bisa rasa. Itu kenapa ada buahnya. Nah, kemudian Yesus sebagai kepala, kita adalah tubuhnya. Kita adalah tubuh. Ya, tubuh Kristus. Kepala adalah sesuatu yang memerintah, yang penguasa, dia yang memerintah dalam tubuhnya. Misalnya saja kalau kita haus, maka otak kita, pikiran kita memerintahkan tangan atau kaki untuk berjalan untuk mengambil air. Nah, seperti itu kenapa Yesus disebut dengan dasar dan kepala. Itu kenapa disebut dengan Tuhan. Yesus Kristus itu Tuhan. Tuhan itu adalah salah satu arti dari Tuhan adalah penguasa tunggal. Dia penguasa tunggal, tidak ada yang lain. Itu ada perintah jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu kenapa Yesus itu adalah penguasa tunggal. Itu sebabnya kenapa dalam kitab Lukas itu pada hari ini ketika berita Natal diberikan nama lengkap yaitu Juru Selamat Yesus, Juru Selamat Kristus Tuhan, ya dikatakan dalam Lukas pasal yang kedua. Jadi itu disebut dengan gereja. Jadi gereja itu adalah sebenarnya sesuatu yang dibangun oleh Tuhan dengan yang tidak kelihatan. Kapan kita tidak kelihatan itu gereja itu? Yang tadi adalah kaleo, kita dipanggil dan kita merespon panggilan Tuhan itu dan kita menjadi milik Tuhan. Tuhan menjadi penguasa tunggal yang di depan kita, dia kepala. Itu kenapa kita disebut dengan hamba Tuhan. Gereja itu kita sebagai individu, sebagai personal, kita adalah hamba Tuhan. Gereja sebenarnya kita adalah hamba Tuhan. Yang kita bangun adalah dasarnya. Dasar dan Yesus, di atas dasarnya itu Yesus, dan kepala juga adalah Yesus Kristus. Nah, itu kalau kenapa Yesus mempertanyakan ini kepada murid-muridnya di mana ya, di Matius pasal yang ke-16. Menurut pendapat orang lain siapakah aku ini ya, dikatakan. Ada orang yang berkata kamu Elia, kamu nabi-nabi, kamu Yeremia, kamu. Dan Yesus bertanya kepada murid-murid yang menurut kamu siapakah aku ini? Diwakili oleh Petrus, kamu adalah anak Allah yang hidup, kamu Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, tahukah Mesias tidak diterima oleh bangsa Israel? Mesias sama artinya dengan Kristus. Kristus. Ya, Kristus. Yang Kristus itu adalah raja yang diurapi. Yang diurapi Tuhan. Itu kenapa waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya kan mau minta Yesus itu sebagai raja buat mereka, maksud mereka supaya mereka bebas dari penjajahan Roma itu. Nah, itu maksudnya. Jadi gereja dibangun di atas dasar Yesus Kristus dan dia juga Yesus Kristus adalah kepala gereja itu. Nah, itu sebenarnya kenapa kita disebut dengan kita mempunyai dua kewarganegaraan, ya, yaitu di mana di bumi ini dan di surga. Nah, kalau saya katakan kita waktu kita bertobat, kerajaan surga ada di genggaman tangan kita. Nah, tujuan Tuhan dalam hidupan kita dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu adalah supaya kita berkuasa dan memerintah di bumi ini. Di bumi ini. Nah, bumi itu harus kita perintah. Harus berkuasa. Itu yang disebut dengan kenapa kita mengusahakan dan memelihara. Itu saya setuju bahwa sebenarnya bangsa ini adalah tergantung daripada gereja Tuhan. Nah, itu saya dengar obrolan tadi
adalah bangsa ini kita sebentar pemilu, karena gereja punya peran penting dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita adalah perwakilan Tuhan, representatifnya Tuhan di bumi ini. Di bumi ini adalah kita yang memerintah, kita yang berkuasa sebenarnya. Karena Tuhan yang memberikan mandat itu kepada gerejanya. Itulah kerajaan sorga, berbicara tentang sistem kerajaan sorga. Dan kita berada di dunia ini, harus berkuasa di dunia ini. Nah, tahukah kerajaan dunia ini apa? Kerajaan dunia ini adalah dikatakan diserahkan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diserahkan kepada iblis. Makanya waktu Yesus dicobai, iblis memperlihatkan kekayaan dunia ini, kan? Dia berkata, kalau kau mau menyembah aku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Iblis bilang kepada Yesus. Nah, Yesus tahu dia yang punya dia ada raja. Dia punya semuanya. Ya. Dan tidak mungkin itu terjadi. Nah, jadi kita punya kewarganegaraan surga dan dunia ini, di dunia ini. Nah, ingat Yesus pernah bilang, bukan pernah bilang, ya, di dalam Alkitab bilang bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan kita, yaitu tuan satu Mamon, yang satu adalah Yesus. Nah, yang berkuasa atas dunia ini adalah Mamon. Nah, itu kenapa kita menjadi bertanggung jawab dalam mengelola, mengusahakan. Salah satunya adalah keuangan kita. Nah, di dalam organisasi kita perlu, banyak orang bilang, manajemen itu ada berapa? Ada minimal 3 ya, minimal 3. Manusianya, nanti kita sampai sumber daya manusianya, kemudian metodnya, manajemennya, fungsionalnya, kemudian money, 3M. Method, money. Ya. Organisasi kalau tidak ada uang, tidak akan jalan. Nah, itu kenapa kita bukan menjadi hamba uang. Alkitab bilang kita tidak kejar uang, ya, tapi kita perlu uang. Itu kenapa kita belajar tentang keuangan, ya. Ada ilmunya, ada pengetahuan, ada mengelola keuangan kita. Nah, itu dia. Nah, sekarang manajemen gereja. Atau sampai sini sebelum ini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Tanya, Pak. Iya, Pak. Izin, Pak. Oke. Apakah ada gereja yang tidak menerima tentang manajemen gereja karena mereka terfokus bahwa gereja itu punya Tuhan dan Tuhan itu kepalanya dari gereja, sehingga mereka lebih banyak langsung roh gitu, Pak. Jadi mereka mengharamkan gereja itu perlu manajemen. Apakah itu yang terjadi banyak sekali di gereja, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau sepengetahuan saya, kenapa kita punya aras nasional? Aras nasional itu saya belum pernah dengar ya kalau kita di Indonesia. Karena kita punya hukum, karena kita punya Kementerian Agama, jadi kalau kita tidak punya organisasi dalam gereja, kita menjadi orang yang liar. Atau Bapak Ibu yang lain ada pengetahuan menjawab pertanyaan Bapak ini? Terutama mereka yang di Jakarta nih. Pak Ferry.
Ya, ada gereja yang memang lebih mengedepankan bahwa gereja itu sebagai tubuh Kristus. Jadi organisasi mereka tidak begitu terlalu mengurusnya karena mereka menghubungkan organisasi itu adalah Babel. Jadi mereka tidak begitu terpengaruh dengan organisasi. Mereka hanya menggunakan organisasi itu di saat-saat tertentu. Jadi istilah mereka organisasi harus ditaruh di laci meja. Yang harus kita kerjakan adalah organisasi tubuh Kristus. Itu yang mesti berjalan. Dan di Indonesia ada, sampai hari ini ada. Oh, Seperti itu. Contoh umpamanya saya pernah ketemu dengan orang saksi Yehova. Mereka tidak mengakui pemerintahan pemerintah Indonesia. Mereka pun tidak mau nyembah bendera dan sebagainya. Mereka nggak mau. Itu salah satu contoh. Jadi ada juga gereja-gereja yang saya tahu yang memang organisasi itu mereka anggap kayak seperti itu Babel yang ya kalau diperlukan sewaktu-waktu mereka pakai, kalau nggak ya enggak. Gitu. ya. Ya kalau saksi Yehova kan memang mereka, kalau saya teman-teman di Kemenak itu, di Bimas Kristen itu, mereka itu ya hanya ya betul ya di organisasi gitu, tapi mereka tidak didaftar sebenarnya di Kementerian Agama itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu tergantung daripada, makanya penting kita belajar supaya kita paham organisasi, ya, berorganisasi, ya, dalam hidup kita. Nah, yang menjadi masalah adalah gini, organisasi ini gereja kita bisa hampir sama dengan partai politik. Misalnya kalau memilih kongres atau apa namanya sebutannya yang lain. Nah, orang memakai seperti di politik gitu ya. Pakai tim sukses apa untuk memilih dia dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi kekurangan salah satu gereja yang tidak menjadi contoh di dalam bagi bangsa Indonesia gitu loh. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan dalam kita berorganisasi dalam suatu gereja, ya. Yang tidak ada bedanya lagi. Saya pernah dengar teman-teman kesaksian kalau apa sebutannya memilih misalnya ketua umum sinode misalnya, sama seperti partai politik. Kebetulan saya tahun 2004 itu pernah ikut partai politik. Wah, saya tahu itu orang bagaimana orang lobby bagi apapun semua. Ya, seperti itu. Nah, itulah organisasi. Nah, sebenarnya kita gereja harus berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Ingat, kita yang mengatur, istilahnya tanda petik ya, bukan mengatur, berkuasa atas dunia ini, gitu. Gitu Pak ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut.
Nah, sampai kita manajemen gereja. Nah, manajemen gereja salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Pernahkah kita merenungkan, berpikir kenapa Yesus waktu dia memanggil murid-murid yang pertama, Petrus ya, waktu di perahu itu, dalam Alkitab berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia. Nah, kemudian Yesus mengajarkan bagaimana mereka menjadi penjala manusia itu. Tahukah apa yang Yesus ajarkan adalah kerajaan sorga. Kerajaan sorga, sistem kerajaan sorga. Nah, makanya orang di dalam Alkitab itu, kalau istilahnya sekarang itu kontekstual ya, kontekstual. Semuanya sudah ada ditulis di dalam Alkitab. Jadi organisasi itu ada dalam Alkitab. Kenapa ada kerajaan Mesir misalnya, ada kerajaan-kerajaan Babel misalnya, ada kerajaan sistem monarki gitu. Tapi coba lihat ya, ada orang misalnya di Mesir, ada Yusuf yang mengusahakan dan memelihara ketika bangsa Mesir itu kelaparan misalnya. Ketika bangsa Mesir kelimpahan, gitu. Sama seperti apalagi Daniel. Ingatkan Mesir, bangsa Israel kan ada dua kerajaan yang mereka harus keluar dari kerajaan itu, yaitu Babel dan Mesir, kerajaan besar itu. Coba lihat ya, fokus ya, keluar, mereka keluar, kaleo tadi. Nah, mereka mengatur, mengorganisir suatu bangsa. Nah, coba bayangkan kalau Daniel itu tidak menjadi manusia yang tidak berkualitas, istilahnya. Makanya Daniel di Alkitab bilang didapatkan berapa? 10 kali kecerdasannya kan dari orang-orang Babel itu. Itulah sumber daya manusia. Yusuf di Mesir itu, Firaun bilang yang membedakan kita adalah hanya tahta ini. Tahta maksudnya dia punya tahtanya, dia raja. Tapi yang mengusahakan memelihara bangsa Mesir, termasuk bangsanya sendiri, keluarganya sendiri, adalah Yusuf. Nah, itu disebut dengan memanajemen sumber daya manusia. Dan itu ada dalam gereja, Itu sebabnya Yesus itu di dalam kitab Lukas bilang, Lukas menulis kan, Lukas kan dokter, dia sumber daya yang luar biasa. Yesus itu adalah bertambah besar, bertambah kuat, sangat cerdas, kemudian dikasih Bapa, dikasih sesama, kemudian dia penuh hikmat, dia adalah hikmat itu sendiri. Nah, itulah manusia yang ada di dalam gereja sebenarnya. Makanya gereja sebenarnya harus memproduksi sumber daya manusia yang unggul, ya, yang unggul. Memproduksi kalau ada, saya pernah baca buku yang harus kita taklukkan 7 gunung itu ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku, ada bukunya. 7 gunung itu gereja, keluarga, pendidikan, hiburan, bisnis, pemerintahan, dan satu lagi ya, ya hiburan, media. Itu harus kita kuasai, harus kita berkuasa di situ. Nah, yang jadi masalah adalah kita menggunakan
misalnya hiburan, misalnya digital kita menggunakan ikut orang menyampaikan kepedihan hati kita, ke apa istilahnya, apalagi lagi bete misalnya. Nah, kita menjadi orang yang bukan berkuasa menaklukkan media itu, menggunakan media itu untuk sumber daya manusia kita di gereja. Kita menjadi kalah dengan dunia ini. Sama seperti Yesus, anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak Allah. Nah, itu kenapa gereja, manajemen gereja itu salah satunya adalah bagian dari manajemen gereja adalah bagian juga adalah manajemen sumber daya manusia di dalam gereja. Ya, nah banyak di kita gereja kita fokusnya adalah kesembuhan. Ya bukan salah sih, bukan salah tidak. Misalnya berkat, misalnya keuangan, memberkati. Sementara jemaat atau gereja ya seperti itu terus saja, tidak ada perkembangan dari sumber daya manusianya, ya itu jadi yang bisa kita temukan. Nah, kenapa sumber daya manusia itu penting? Bagian dari sumber manajemen adalah untuk mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki dalam suatu gereja, ya. Itu kenapa kalau tadi ya bintang dalam pendahuluan tadi, manusia kita adalah manusia rohani yang makhluk roh yang memiliki jiwa yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, kita hidup dalam roh, dipimpin roh Tuhan, jiwa kita makmur, pikiran, perasaan kita taklukkan kepada Kristus. Paulus mengajarkan tubuh kita menjadi senjata kebenaran dalam kitab Roma itu berkata. Nah, kenapa di dalam gereja, maaf nih misalnya contoh, kita di gereja masih ada orang yang mabuk-mabukan, masih ada orang jemaat yang minum minuman beralkohol, mabuk gitu ya, merokok misalnya, atau lebih parah lagi mereka bercerai. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang datang ke gereja tidak mengalami perubahan dalam hidupannya. Itu saya mengupdate diri saya untuk saya sekolah walaupun tetap penuh dengan perjuangan. Itu artinya apa? Supaya saya menjadi orang sumber daya manusia yang ada di dalam gereja, dan itu akan membawa dampak juga dengan tempat saya pelayanan, ya, untuk membangkitkan sumber daya yang ada. Itu kenapa jangan sampai kita di dalam gereja itu ada jemaat yang menganggur, atau ada jemaat yang tanda petik ya malas-malas. Jangan sampai di dalam gereja atau jemaat itu kalau saya pinjam katanya Pak Bowo, sorry ya, jangan sampai terjadi kebodohan gitu ya di dalam gereja. Nah, itu kenapa kita hamba Tuhan penting untuk kita belajar manajemen ini, karena Tuhan mengeluarkan sumber daya yang ada dalam diri kita, supaya pelayanan kita akan Tuhan pakai lebih lagi. Ingat ya, Tuhan di dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia dan kebenaran. Bagian yang lain adalah kita yang bertindak, kita yang melakukannya.
Ya, itu maksud dengan mengeluarkan potensi yang hebat, yang luar biasa itu dari gereja. Dan kita istilahnya outputnya itu adalah ke kinerja. Jadi politisi, jadi di pemerintahan, bisnis, jadi hakim, jadi jaksa, jadi dosen, jadi guru, apa saja Tuhan pakai itu dari gereja, gitu. Dan itu yang dimaksud dengan buah. Salah satu buah itu bukan hanya buah roh, tapi buah karir kita, buah karir. Tuhan angkat ya orang-orang ada dalam gereja kita. Ya. Nah, itu disebut dengan kenapa kita perlu memanajemen sumber daya manusia kita dalam gereja kita, supaya kita menguasai yang tadi 7 gunung itu ya. Kita bisa mengelola keluarga kita bisa mengelola manajemen gereja, kita bisa mengelola pendidikan kita, pendidikan dalam gereja misalnya. Ya. Kita punya berkuasa di pemerintahan dan seterusnya. Nah, kenapa sumber daya manusia itu harus ada? Karena dia berfungsi ini. Ya. Nah, coba bayangkan dalam suatu sinode, dalam perumusan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kalau tidak ada orang yang bisa membuat aturannya, istilahnya gitu, membuat redaksinya, kata-katanya, kalimatnya ada anggaran rumah tangga itu. Nah, coba kalau kita lihat undang-undang kita misalnya, itu orang dunia yang mengaturnya begitu rinci. Saya waktu di legislatif itu tahun 2005 itu, koma saja itu harus, kalau buat perda gitu harus ada kata-kata yang atau dan tanda kurung harus menjadi perhatian supaya itu menjadi bagus dan outputnya bagus gitu aturannya. Jadi sumber daya manusia itu penting supaya merumuskan peraturan-peraturan yang ada dalam manajemen gereja. Ya. Kemudian ini hubungan perburuhan itu mestinya mengerjakannya ya, dengan memberikan semangat tentang melalui komunikasi kita dalam gereja. Ingat kita kalau kita belajar tentang kecerdasan, ada berapa kecerdasan itu ya. Sekarang bertambah lagi kecerdasan, namanya kecerdasan spirit, sistem. Ya, selain daripada kecerdasan spiritual, ada lagi. Ya, sebenarnya AI itu yang populer sekarang. Sebenarnya sekarang yang temu sekarang adalah sistem yang tidak kelihatan, yang AI itu kan yang bisa menanyakan kita bertanya dia menjawab kita apapun kebutuhan. Tapi AI tidak bisa menjawab kalau kita bahasa roh. Ada yang kira-kira ada yang pernah coba? Pak Rajo. Kalau AI itu kalau ditanya kapan mati, dia jawab loh. Itu AI. Yang dia tidak bisa jawab adalah itu ya, bahasa roh itu. Karena dia tidak punya roh. Nah, kemudian sumber daya itu harus memiliki perencanaan dalam organisasi. Ya, dia coba bayangkan kalau orang tidak mempunyai perencanaan.
siapa ini Presiden Amerika bilang kalau orang yang gagal merencanakan dia pasti merencanakan kegagalan dalam hidupannya. Abraham Lincoln, Pak. Oh ya, Abraham Lincoln ya. Abraham Lincoln ya. Abraham Lincoln. Atau Benjamin Franklin. Antara dua itu ya. Nah, jadi orang kalau kita belajar manajemen ini, kita punya perencanaan dalam kita punya gereja, ada perencanaan, misalnya 1 tahun ini kita buat ini, kita buat ini, ya. Minggu saja misalnya kita sebagai hamba Tuhan, kita buat perencanaan, kita mau khotbah apa nih minggu ini, kita tanya Tuhan, kita belajar, kita cari bahasanya, bahasa apa, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa apapun juga, ya. Itu disebut dengan kita mengeluarkan sumber daya kita itu dalam bentuk kita merencanakan hidup kita, ya. Nah, kemudian kita bukan hanya kita merencanakan, tapi kita juga melatih diri kita, pengembangan diri kita. Kenapa perlu latihan? Supaya itu menjadi budaya, menjadi kebiasaan diri kita, ya. Misalnya puasa, misalnya hal yang rohani ya. Kita puasa, latih diri kita berpuasa. Misalnya sekali, misalnya seminggu, ya, seminggu. Kalau kita tidak melatihnya, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi kebiasaan kita untuk berpuasa, misalnya. Kemudian mengembangkan itu butuh orang yang memiliki sumber daya yang luar biasa, ya. Dan kita. Nah, kemudian orang yang berada di dalam administrasi manajemen itu perlu ada upahnya. Misalnya kita punya tenaga di dalam gereja, misalnya ada tenaga full timer, misalnya ada di dalam administrasi gereja, misalnya perlu dalam hidup kita. Nah, upahnya berapa misalnya? Itu perlu sumber daya manusia. Coba bayangkan kalau kita punya bendahara misalnya. Kalau dia tidak bisa mengelola apa pemasukan sekian, pengeluaran sekian, apa yang jadi kesepakatan dalam gereja. Nah, kalau dia tidak bisa, tidak mampu misalnya, contoh. Nah, tidak mungkin ada pengupahan di dalamnya, ya. Nah, itu banyak fungsi daripada sumber daya dalam perencanaan, ya. Ya. Main nilai B. Enggak A. Oke. Nah, sekarang proses manajemen sumber daya manusia. Ada perencanaannya, ada perencanaan sumber daya manusia. Bapak Ibu yang kuliah ini tidak mungkin tiba-tiba saja ada pewahyuan. Wah, kamu, hai hambaku, kamu harus kuliah lagi. Ada yang kayak gitu datang dari Tuhan? Tidak. Kita punya perencanaan. Aku mau
sumber dayaku ini harus bertambah, ya. Nah, perlu perencanaannya, ya. Perlu kita merencanakan sumber daya kita di dalam gereja, ya. Nah, makanya orang merencanakan kebutuhan jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya, ya. Itu pasti kalau kita mengerti sumber daya kita manusia ini dan sumber dari perencanaannya. Nah, kemudian ada rencananya, kemudian ada rancangan bangun pekerjaan kita, pelayanan kita. Ya, ada programnya. Ya, ada rancang bangun yang kita harus buat di dalam organisasi itu. Ya. Itu sebabnya kenapa Paulus banyak memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang dia pernah kunjungi. Hendaklah kamu sehati, sepikir. Maksudnya gini, supaya apa yang dirancangkan di dalam organisasi gereja itu mereka sepakat, sehati, sepikir, mencapai suatu tujuannya. Oke? Nah, coba bayangkan kalau kita sebagai pemimpin dalam gereja, kita tidak mampu untuk merencanakan, bahkan kita tidak mampu untuk kita mengerjakannya. Yang hebat adalah kita hanya khotbah saja, dan khotbahnya hanya berkat dan berkat. Gitu. Kita tidak merancangkan rancangan bangun dalam pelayanan kita, dan kita eksekusinya, melayani pelayanan itu bersama dengan pengerja kita di dalam organisasi kita dalam gereja. Ingat, gereja dalam tadi teologis adalah eklesio. Ya, makanya ada syarat misalnya untuk penetua, untuk diaken, ada syarat-syarat itu. Misalnya dengan rancangan bangun, analisis dalam rancangan bangun pekerjaan pelayanan kita. Ya. Nah, kemudian dalam rancang bangun pelayanan itu ada 3 hal yang penting ini. Harus mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelayanan. Contoh ya, di zaman rasul-rasul itu, kenapa dipilih untuk pelayanan meja itu, ya? Untuk orang-orang yang pelayanan meja itu untuk orang apa itu ya, orang miskin ya, Janda-janda orang yang miskin. terabaikan. Hah? Pelayanan meja itu untuk apa? Untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda katanya, Pak. Oh gitu ya. Ya, ya itu maksudnya. Itu termasuk rancang bangun. Ada dalam diri kita. Nah, sering dalam pengertian kita sering salah dalam hal misi. Misi kita itu sering salah gini. Kita pergi keluar, kita bagi-bagi apa, kemudian kita khotbah. Misi sebenarnya adalah gini, eklesios, membawa orang keluar dari kegelapan itu dengan rancang bangun yang tadi, ya, rancang bangun, misalnya anak yatim piatu, ada orang yang mengelola yatim piatu, anak-anak ya yatim piatu itu misalnya, ada yang janda, yang itu yang ada rancang bangun dan orang yang melayani di situ, panggilannya di situ. Nah, itu disebut dengan misi di situ. Nah, itu kita tidak lihat hasilnya memang nanti gitu. Saya punya jemaat 2 orang Batak nih, di Pelangka ini. Dan mereka menjadi ketua. Nah, saya tidak tahu namanya, ketua kumpulan mereka itu ya. Segala, Pak. Ada hah? Kumpulan Panguan ya, sorry. Panguan itu, wow, mereka menjadi ketua. Wah, saya senang. Itulah misi, saya bilang.
Itulah kamu misi, kamu urus. Kalau ada orang yang meninggal di Palangkaraya ini mereka urus untuk pulang ke Sumatera Utara misalnya. Nah, itu sebut dengan misi. Mereka berarti di situ dan mereka bagi firman di penguangan mereka itu. Nah, itu yang rancang bangun yang kita harus buat di pelayanan kita. Ya memang kita tidak lihat hasilnya dulu, tapi itu menjadi kesukaan mereka. Nah, saya bilang kamu lihat, layanilah mereka di situ. Kamu jadi pengurus di situ. dan benar ada yang mereka lakukan. Nah, kemudian diarahkan kepada pelayanan yang produktif. Nah, itu yang saya maksudkan, produktif. Kita pergi misi yang misalnya orang yang ke olahraga misalnya. Ada orang yang olahraga. Hal yang produktif, bukan halnya rohani. Misalnya ada orang yang buat konten misalnya, TikTok, YouTube misalnya. Itu yang produktif sesuatu. Itulah disebut dengan rancang bangun pelayanan kita. Untuk kita intervensi dunia ini. Nah, kalau kita gereja tidak intervensi, maka orang fasik akan berkuasa. Ingat dalam Mazmur 1 itu dia bilang apa? Janganlah kamu berjalan nasihat orang berdosa, berdiri puluhan orang pencemooh dan orang fasik gitu ya. Ada 3 itu, fasik, berdosa, dan pencemooh. Nah, itu dunia, gambaran daripada dunia. Dosa, fasik, pencemooh. Maka jangan heran orang saling mencemooh, melecehkan. Akhirnya tidak produktif hidup mereka. Makanya Mazmur bilang, orang benar itu kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang apa saja yang dikerjakan, Tuhan membuatnya itu berhasil dan dikerjakan. Nah, itu produktif, berbuah dalam hidupnya. Kenapa bisa itu seperti itu? Karena ada rancangan bangunnya pelayanan dan kita. Ya. Nah, kemudian mampu menciptakan produktivitas dalam kepuasan yang tinggi bagi yang dilayani. Coba bayangkan kenapa Yesus datang ke dunia ini, berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dan murid-muridnya puas. Apa kepuasan daripada murid-muridnya? Adalah martir Petrus dan semua murid-muridnya. Yohanes puas dengan pelayanan walaupun dia diasingkan di Patmos itu. Itu kenapa? Karena dia mengerti bahwa dalam dirinya itu keluar sumber daya yang produktif, yang membuat orang lain merasakan, ya. Membuat orang bisa menikmati apa yang sumber daya manusia yang ada dalam gereja itu, orang lain bisa menikmatinya. Itu gambaran daripada kalau inspirasi ayam berkokok, mengingatkan Petrus. Tahukah inspirasi Colonel Sanders menjadikan KFC itu satu yang luar biasa? Itu dari ayam. Salah satu inspirasinya dari ayam. Maksudnya sesuatu yang produktif dalam gereja itu akan keluar. Makanya sering hamba Tuhan khotbahkan kekristenan itu dari dalam keluar, mengalir air kehidupan, mengalir kehidupan. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, misalnya contoh adalah
memberikan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah makanan atau rumput yang hijau, oke, dalam buat mereka supaya mereka produktif pergi bermisi dimanapun, menaklukkan 7 gunung tadi, ya. Mereka keluarga hidup diam dan rukun. Mereka punya pendidikan mereka sangat hebat, anak-anak mereka luar biasa. Ya, itu jadi mereka bekerja, dunia memerlukan mereka. Gitu. Nah, itu sumber daya. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak ngerti ini, kita menjadi buta dalam hidup kita. Maka kita menjadi pemimpin yang buta, menuntun orang buta akan kemana? Ke jurang, ke lubang gitu. Makanya penting dalam hidupan kita mengenal sumber daya manusia kita. Ya. Nah, kemudian kita rekrutmen pelayanan. Ya, dalam pelayanan kita merekrut, kita membawa semua jemaat berfungsi, gereja sebagai tubuh Tuhan. Apa saja dia berfungsi, sebagai pemain musik, sebagai penerima tamu, apa saja, itu maksudnya rekrutmen. Kalau dalam dunia usaha itu pegawai, ya. Kemudian kita tempatkan sesuai dengan panggilannya, penempatan jemaat itu dalam panggilannya masing-masing. Ya. Jangan misalnya seperti contoh saya aja, kalau saya kan tidak bisa main musik. Coba bayangkan kalau saya tidak bisa main musik, lalu saya main musik karena tidak lagi main musik di situ. Wow, bisa kacau tuh pelayanan, kencang bangunnya tidak tepat. Bisa nah, jadi itu maksudnya sumber daya manusia kita yang produktif itu. Tuhan berikan kepada kita hikmat untuk menempatkan jemaat itu. Karena itu keluar di mana produktif, hal yang produktif. Itu yang bergandengan tangan untuk satu tujuan. Nah, itulah salah satu definisi daripada seorang pemimpin. Ingat, pemimpin adalah pelayan, melayani. Ya. Nah, kemudian apa? Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dalam bentuk apa? Studi lanjutan. Nah, ini tidak ada sesuatu sumber manusia itu, kita masih ada di dunia ini, kita harus mengembangkan sumber daya kita dari studi, ya. Kita lanjut studi kita, diskusi, kita binaan. Penting, sangat penting, dan mengembangkan sumber daya manusia kita. Kenapa? Kita berhadapan dengan dunia yang terus berubah, begitu cepatnya perubahan dalam hidup kita. Kata terobosan dalam hidup kita adalah gini, kita berubah untuk kita berhadapan dengan dunia ini yang cepat berubahnya. Itu kenapa tidak ada perubahan yang lain yang disebut berubah selain daripada perubahan. Bukan perubahannya calon presiden yang saya maksud, ya. Jadi pengembangan sumber daya manusia kita itu sangat penting dalam diri kita. Kita ikut seminar, kita diskusi, kita dan sesuai kebutuhan kita, kebutuhan dalam hidup kita. Nah, kemudian apa? Perencanaan karir kita. Kita bisa menetapkan karir kita. Ya. Kalau dunia penuh dengan intrik-intriknya, kalau orang tidak mau lebih daripada dia, ya. Kalau hanya seperti apa? Seperti namanya anak daripada lintah, yaitu dalam kitab Amsal, yaitu untukku.
Ya. Jadi dunia itu sistemnya hanya untuk melayani dia, melayani dirinya sendiri. Tapi kita sebagai pelayan Tuhan, kita menjalankan karir kita dan juga buat gereja kita, jemaat kita. Ya. Nah, kemudian proses fungsi dalam manajemen sumber daya manusia adalah penilaian prestasi, ya, secara objektif. Jangan bayangkan kita, kenapa sih dalam dunia orang manajemen begitu luar biasa ya kalau sementara di dalam kita gereja manajemen kita menjadi sepertinya ya ogah-ogahan saja. Kenapa? Karena sumber daya manusia itu banyak dipakai di luar, di dunia. Ya. Dan itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya karena memang Tuhan butuhkan dunia membutuhkan kita, ya, gereja yang menjadi sumber daya manusia yang hebat. Makanya itu kenapa kita harus berprestasi dalam pengembangan sumber daya manusia kita. Nah, ini tambahan saja sistem imbalan, ya. Nah, terakhir ada dua slide lagi. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah cabang dari ilmu manajemen yang fokus pada proses pemberdayaan potensi-potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Dan tentu dalam hal ini adalah gereja. Demi menjamin tersedianya sumber daya pelayanan pada posisi yang tepat demi tercapainya tujuan bersama sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Nah, ayo Bapak Ibu yang belajar, kita semua belajar malam hari ini. Kita ngerti bahwa kita sedang mengembangkan manajemen sumber daya manusia kita, mengeluarkan sesuatu yang produktif, yang berkualitas. Maka kata kualitas salah satu adalah kemuliaan. Bahasa Ibraninya kabot. Kalau istilahnya itu bobot, bebet, bibit, ya, kabot. Punya kapasitas yang hebat, yang luar biasa. Itu kemuliaan. Salah satu nama dari kemuliaan itu kualitasnya Tuhan dalam hidupan kita. Kita berkualitas sama. Itu kenapa Tuhan menciptakan kita gambar dan rupanya Dia, potensinya sama. Sama seperti Adam ketika Tuhan suruh dia untuk memberi nama binatang, tumbuh-tumbuhan itu dia kasih nama. Tidak ada Tuhan protes. Kenapa? Karena gambar dan rupa Tuhan ada pada Adam dan Hawa. Nah, sekarang kita pada dalam gereja, sumber daya kita, Tuhan itu ada dalam gereja. Itu kenapa dia berikan kasih karunia-Nya, dia berikan kebenaran, dia kerajaan surga itu buat kita. Ya, supaya kita proses dalam pemberdayaan potensi-potensi sumber daya yang kita miliki dalam gereja. Wah, itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita akan lihat dan kita akan, kalau saya bilang, menikmatinya. Dalam menikmati maksudnya kita puas apa yang kita layani di dalam gereja kita, dalam jemaat kita yang kita layani itu, karena sumber daya manusia yang berpotensi, yang keluar, yang orang dunia bisa lihat itu, karena adalah terang, karena adalah garam yang membawa pengaruh bagi dunia ini. Jadi kenapa Yesus berkata kalau garam itu tidak berfungsi lagi akan diinjak? Kenapa? Karena tidak ada lagi potensi yang bisa dikembangkan. Padahal Tuhan memberikan kepada kita potensi yang luar biasa. Ya, saya beri contoh potensi yang luar biasa itu tentang
tentang orang yang membangun rumah di atas batu itu ya, kan ada doa membangun rumah di atas batu dan pasir kan. Ada datang banjir, badai, apalagi satu hujan. Nah, tahukah dalam pikiran kita banjir, badai, hujan itu adalah hal yang negatif, hal yang merusak. Tahukah banjir itu bisa bicara tentang hal yang positif, bicara tentang berkat Tuhan. Banjir berkat misalnya. Hujan berkat, ada nyanyi kan dalam kidung jemaat itu, hujan berkat tercurah. Nah, banyak orang banjir berkat, hujan berkat itu rumahnya ambruk. Kenapa? Karena potensinya tidak seimbang dalam dirinya, dia tidak sanggup menerimanya. Akhirnya dia sama, padahal dia membangun di atas batu tuh. Di atas batu sebenarnya. Dia dalam Tuhan, dalam gereja, tapi karena dia berhenti, stuck di situ. Dia tidak mau mengembangkan sumber daya manusianya. Walaupun dia diberkati, makanya banyak orang ketika dia kaya misalnya, diberkati, dapat kedudukan, lalu dia jadi sombong, dia lupa Tuhan. Makanya doa daripada Salomo itu kan, jangan beri aku kekayaan supaya aku melupakan Tuhan. Jangan beri aku kemiskinan supaya aku mencuri. Itu maksudnya dia harus mengembangkan potensinya di dalam dirinya itu supaya dia tidak lupa Tuhan. Supaya dia tidak mencuri. Jadi penting dalam kita mengembangkan sumber daya manusia kita ini, karena kita berhadapan dengan hal yang ada di dunia ini, ya. Coba kita bisa kalah dengan anak-anak kita yang SD dalam hal aplikasi misalnya. Kita bisa kalah. Ada orang yang tidak bisa pakai Zoom misalnya dulu kan, tidak pakai, gimana sih pakai Zoom, aplikasi apa juga. Nah, sekarang orang pakai yang tadi, yang saya sebut sebagai bahasa Indonesia AI itu ya, AI itu, ya. Indonesia Inggrisnya kan. Jadi itu potensi yang harus kita keluarkan dalam hidup kita. Dan itu yang Yesus katakan, terang itu tidak boleh disimpan di bawah gantang, harus diletakkan di atas gunung, di atas bukit gitu. Orang lain melihat cahaya itu. Nah, nubuatan Yesaya bilang seperti ini. Dalam apa nih? Kalau Bapak Ibu kita boleh baca Alkitab, Yesaya 49. Yesaya 49. Ayat yang ke-6. Dia bilang gini, "Beginilah firman Tuhan, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku." Hambaku. Maksudnya, identitas kita itu ya kita hamba Tuhan. Tapi kita harus mengembangkan potensi kita. Untuk apa itu? Untuk ini. Hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub. Nah, jangan hanya sekedar untuk suku-suku Yakub saja. Ya, tahu kan suku-suku Yakub, yaitu Israel gitu ya. Dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Ya, ingat tadi di Babel dan Mesir, mereka kembali membangun tempat mereka. Tapi kemudian dibilang, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi.
ke ujung bumi. Nah, itu yang Tuhan maksudkan sebenarnya. Kenapa kita mengembangkan potensi kita, manajemen sumber daya manusia dalam gereja, supaya bukan berkata kamu tidak cukup hanya untuk kalanganmu sendiri, kalanganmu, lingkungan Yakub saja, dan melepaskan orang Israel itu, meluputkan mereka. Tapi kami juga untuk terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa apakah itu? Adalah bangsa-bangsa tadi, orang fasik, orang berdosa, orang yang pencemooh, supaya mereka menjadi orang benar. Nah, Yeskiel berkata, orang yang fasik bertobat, dibenarkan. Wow, mereka akan diselamatkan. Akan terjadi sangat luar biasa, semua orang akan menjadi potensinya, maka dia menjadi berkat dimanapun berada. 7 gunung tadi, dia mengelola keluarganya hebat, hidup diam dengan rukun, mendidik anak-anaknya, dia tahu. Setelah itu dia punya pendidikan, sumber daya manusianya handal. Gitu. Nah, Tuhan berkata, kamu terang bagi bangsa-bangsa. Untuk apakah itu? Untuk menyampaikan karya keselamatan sampai ke ujung bumi. Tahukah ini adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28? Kamu pergi kepada bangsa-bangsa, jadikan mereka muridku, baptislah mereka, ajarkanlah mereka seperti apa yang aku ajarkan kepadamu. Apa maksudnya sumber daya manusia? Yesus cerdas, dia sangat cerdas. Dia dikasih Bapa, dia dikasih sesama. Itu disebut dengan kenapa kita sangat penting untuk kita meningkatkan sumber daya manusia kita. Oke, kemudian ini hasil buahnya saja, ya. Maka akan terjadi. Ingat Tuhan berkata, kalau kita diam, rukun, kita bukan mengejar berkat, tapi kita berkat datang dalam hidup kita. Ya, makanya dalam peningkatan kesejahteraan para pelayan, makanya dalam Mazmur penuh dengan kata berkat atas Israel. Mazmur 8 itu dikata kesejahteraan untuk Israel. Tahukah keselamatan include di dalamnya adalah kesejahteraan. Yesus berkata, aku datang untuk kamu memberi hidup. Hidup di situ adalah zoe dan kelimpahan. Kelimpahan itu maksudnya bagi kita sudah terlalu banyak kelimpahan, maka orang lain yang menikmatinya. Bagaimana mereka menikmatinya? Yaitu karena kita mengembangkan potensi dalam diri kita. Terakhir dikatakan, orang bijak duduk sama orang bijak, maka dia menjadi orang yang bijak. Orang yang duduk dengan kumpulan pencemooh, maka menjadi orang pencemooh. John Maxwell bilang seperti ini, aku tunjukkan masa depanmu kalau kau tunjukkan dengan siapakah engkau bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang pencemooh, maka kita menjadi orang yang pencemooh. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, menjadi bijak. Apatah lagi kita bergaul dengan Tuhan. Itu jadi kehidupan kita. Tuhan pakai hidup kita. Potensi Tuhan pakai potensi itu. Bukan hanya kita sebagai hamba Tuhan yang mengumpulkan orang-orang di gereja, meluputkan orang-orang semua di Israel itu dikatakan. Tapi orang bangsa-bangsa, orang fasik bertobat, orang berdosa kembali kepada Tuhan. Orang pencemooh tidak lagi pencemooh. Mereka memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu terjadi. Itu gunanya kita menjadi orang yang mengembangkan sumber daya manusia kita. Sampai di sini, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan atau sudah ngantuk? Terutama yang di Papua? Papua belum ngantuk ya, masih dengar ini kan, materinya luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Kita tutup, selesai. Foto dulu. Samuel, mana Samuel? Sam? Baik Pak, baik saya foto dulu. Untuk slide pertama. Semua yang lain buka dulu. Untuk slide pertama, Pak Joni yang belum buka kamera. Kalau buka kameranya Bapak Ibu, slide pertama saya hitung 1, 2. Saya tidak buka kamera karena lagi rusak laptopnya. Oh baik Pak. Iya, saya ikuti terus. Baik Pak. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, tolong buka kameranya Bapak Ibu Saudara. Kita sebentar. 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara. Saya kembali ke Pak dosen. Ya, terima kasih. Minggu depan kita kembali lagi. Untuk kesempatan ini saya menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kudus buat Pak Bangun dan Ibu. Terima kasih Pak. Ada Bapak ya Bu? Kita ditraktir. Ada Pak, mau berangkat nih ke Bukit Tinggi. Oh, mana beliau? mantap kali. Malam. Mana itu? Jauh. Jauh itu. Oke, yang berdoa siapa nih? Ibu Remina Tambunan. Bukan videonya, mic-nya Bu. Mute. Silakan Ibu berdoa, tutup. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar bersama-sama dalam setiap apa yang kami dengarkan, kami pelajari malam hari ini. Tuhan menjadi bekal kami semua untuk boleh melayani akan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Pak dosen yang sudah mengajar kami Tuhan Yesus. Biarlah hikmat daripada Tuhan terus tambahkan untuk boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Oke, selamat malam semua. Terima kasih Pak dosen. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak dosen. Tuhan Yesus.